Halo teman-teman, nama gue Reva dan pada hari ini gue dan teman-teman gue bakal meliput mengenai sebuah brand yang bernama Fingerdex. Fingerdex awal mulanya berdiri pada tahun 2014 di sebuah stasiun radio anak muda. Bermula pada sebuah toko merchandise yang berubah menjadi tempat nongkrong bagi orang yang suka dengan hobi fingerboard. Dan kini pada tahun 2025 brand ini masih berdiri di Jalan Bambu Kuning di Jakarta Selatan. Nah, Fingerdex ini merupakan sebuah toko yang menspesialisasikan hobi fingerboard. Yang pertama kita bahas dari segi segmentasi. Untuk demografisnya itu berusia dari 10 hingga 35 tahun, yang dimana anak sekolah, mahasiswa, dan first jobber. Untuk geografisnya, itu pengunjung biasanya berasal dari daerah Jabodetabek. Namun ada juga pengunjung yang berasal dari luar negara. Dari segi psikografis, pengunjung itu kebanyakan dari skateboarder, penggiat hobi, maupun orang yang baru tertarik untuk bermain fingerboard. Fingerdex memiliki posisi sebagai brand yang menjual produk fingerboard dari lokal maupun internasional. Fingerdex itu ada Pamulang Fingerboard, Indonesia, dan Jogja Fingerboard. Namun brand ini tidak fokus bersaing karena tiap brand itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Fingerdex mengeluarkan produk keluarannya sendiri yang sudah Bungki kasih lihat. Yang pertama ada starter set, lock nut, pivot cup, bushings, racks, dan tape. Untuk kisaran harganya berapa nih Bang? Untuk starter semuanya semua ukuran 365. Fingerdex sendiri berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Bambu Kuning, dekat Blok A. Promosinya dilakukan melalui media sosial, terutama Instagram, dan ada juga TikTok dan YouTube. Nah, untuk tipe promosi yang secara offline, Fingerdex seringkali melakukan brand activation di berbagai acara dengan melakukan perlombaan. Pertama, ada fun games dan kompetisi lainnya yang berhadiah. Seperti yang tadi lu udah lihat, Bang Bungki merupakan shopkeeper, dan dari hasil wawancara, Om Danan merupakan owner. Yang ketiga ada pelanggannya tersebut yang kalian bisa lihat di luar. Nah, prosesnya gimana bisnis ini bisa dijalankan atau cara pembeliannya adalah customer via offline datangi toko dan akan dilayani secara langsung oleh shopkeeper seperti Bungki. Nah, dengan ini customer dapat mengetahui ciri-ciri dari produk yang akan dibeli, medical evidence. Seperti yang kalian lihat, semua ini adalah produk yang dijual. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang SWOT Fingerdex. Yang pertama, Fingerdex memiliki kekuatan utama pada komunitas yang aktif dan tumbuh secara alami, sehingga membuat brand ini menjadi tumbuh lebih berkembang. Ada juga kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu fingerboard masih termasuk hobi yang cukup kecil, sehingga dibutuhkan edukasi tambahan untuk menarik pemain baru. Dan selanjutnya, di sisi lain, terdapat peluang besar karena semakin banyak pemuda mencari hobi baru, dan fingerboard bisa menjadi salah satu pilihan menarik bagi mereka. Sementara itu, ancaman yang dihadapi adalah cepatnya perubahan tren hobi, sehingga fingerboard perlu menjaga konsistensi dalam pembuatan konten dan menjalankan aktivitas komunitas. Selanjutnya ada customer journey. Pelanggan mengunjungi IG Fingerdex, kemudian mereka mengunjungi toko baik secara fisik atau secara online. Kemudian mereka membeli barang baik secara online atau fisik, kemudian bermain, kemudian mereka memposting konten di sosial media mereka. Brand Fingerdex sendiri ini memiliki sebuah unique selling point, yakni dia tidak hanya sebuah brand yang menjualkan fingerboard, namun merangkul semua komunitas dan semua orang.